Shalom Bapak Ibu dan semua yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Apa kabar semuanya? Pastinya kabar baik dan sehat selalu. Saya PDPMI Tumanggor mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita pada pagi ini di Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Dan kami juga menyambut selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah gereja kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah melewati bulan ke-7 di tahun 2022 ini. Saya percaya kita semua menjalani ataupun mengalami pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang senantiasa ada dalam setiap hidup kita, baik di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, terutama juga di tengah-tengah keluarga kita. Tetaplah semangat, apapun keadaan yang kita alami saat ini, melalui keadaan dan situasi saat kita hadapi, itu tidak membuat kita menjauh dari Tuhan. Namun kita selalu semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui keadaan, mengalami segala sesuatu yang kita rasakan. Biarlah itu memperbaharui setiap kehidupan kita. Seperti tema kita pada minggu ini berkata, perbaharui perjanjian Anda dengan Tuhan. Firman Tuhan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Julius Parapat. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Kita mau terima berkat Tuhan melalui persekutuan, pujian, penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur Tuhan atas segala yang kami terima dan juga atas segala yang kami rasakan. Bahwa semua itu adalah pertolongan Tuhan yang ajaib bagi kami. Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah yang ajaib dan heran bagi setiap hidup kami. Hari ini kami bisa ada semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersama keluarga kami bisa berkumpul, beribadah walaupun masih melalui ataupun dari rumah kami masing-masing. Kami tetap bersyukur ya Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan bagi kami, kesempatan yang indah bagi kami bisa mempersembahkan hidup kami, hati kami, kepada Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kami pada saat ini, apapun yang menjadi pergumulan kami, jemaat-Mu, kami percaya Tuhan Engkau yang menjamah kami, Tuhan Engkau yang memulihkan setiap kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani pada pagi hari ini, di hari Minggu ini, juga Tuhan Engkau yang mengurapi, memberkatinya. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Julius Parapat. Tuhan Yesus pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman itu kepada kami. Buka telinga dan hati kami, supaya kami pun dengar-dengaran dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat setiap orang yang sakit, yang berbeban berat, yang terikat oleh kuasa kegelapan ataupun roh jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan tangan-Mu yang berlobang itu, dengan tangan-Mu yang penuh kuasa itu, yang menolong, melepaskan kami dan memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami atas segala salah dan dosa kami. Berkati dan pimpinlah ya Bapa, ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai selesainya nanti.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala pujian kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Say, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yeah. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Say, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Bapak Ibu, saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau membaca ayat bertanggapan dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan.
Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. If only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. If only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Hallelujah, Lord God, I will praise your name. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Wow. I will praise you, Jesus, forever and ever, Lord. Say, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Yes, Lord. Rain down. Rain on us.
Yes, Lord. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Yeah. Everybody say, rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down. Yes, Lord. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa dalam ibadah raya ini. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, Jemaat Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Saya Pendeta Julius Parapat akan melayani hari ini untuk memberitakan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kembali kami melihat matahari, kembali kami melihat hidup, kembali kami melihat kebaikan-Mu yang dinyatakan atas hidup kami. Kami beruntung, kami memiliki Engkau dalam hidup kami anak-anak-Mu. Kami melihat keadaan, tapi kami tidak dikalahkan oleh keadaan. Kami menang, kami maju, kami melihat Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan sekarang ya Bapa, di pagi hari yang indah ini, berfirmanlah, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah memperbaharui komitmen kita dengan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas pasalnya yang ke-15, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32, yaitu kisah tentang anak yang hilang. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya,
Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Memperbaharui komitmen kita dengan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita rindu mendapatkan kebenaran. Jika saudara sedang mencari bongkahan emas kebenaran, maka Alkitab adalah sebuah tambang emasnya. Alkitablah yang akan membawa kita kepada pengertian yang benar, kepada apa yang harus kita lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, kisah tentang anak yang hilang ini, Tuhan ingin berbicara kepada saudara tentang 3 hal yang ada di dalamnya. Yang pertama, kisah anak yang hilang ini adalah gambaran orang yang selalu menuntut kepada Tuhan. Mari kita lihat dalam ayatnya ke-11 sampai 12 dikatakan demikian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Perhatikan bagian ayat yang baru saja kita baca. Anak ini meminta bagiannya kepada Tuhan. Dia menuntut haknya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah seringkali kita menjadi seperti ini? Seringkali kita hanya terus menuntut, terus ingin Tuhan melakukan ini, itu, ingin diberkati dengan seperti ini, ingin diberkati seperti itu. Kitalah orang-orang yang seperti anak yang hilang ini. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa tidak selamanya kita selalu menuntut Tuhan. Izinkanlah Tuhan juga melihat apa yang kita lakukan yang menjadi bagian kita. Sepanjang saya mempelajari Alkitab, sepanjang itu saya dapati bahwa jika kita lakukan bagian kita, maka Allah itu pasti akan melakukan bagiannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya teringat dalam Roma pasal 4 ayat yang keempat. Di sana dikatakan firman Tuhan, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Garis bawahi kalimat, kalau ada orang yang bekerja, maka upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Saya terlalu percaya kalau kita sudah melakukan bagian kita, maka upah kita bukan lagi diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi dalam Roma 4 ayat 4 ini dikatakan, tetapi sebagai haknya. Kalau kita sudah lakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan juga pasti memperhitungkannya. Bukankah Alkitab berkata, sebab apa yang engkau lakukan dalam pekerjaan Tuhan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau Bapa di dunia saja mau memberikan hak kepada anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan jadi orang yang selalu menuntut Tuhan untuk lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Lakukan saja bagianmu, maka Tuhan yang besar itu akan melakukan bagian
dalam kehidupan kita. Saya selalu belajar tentang bagaimana hidup itu tidak ubahnya seperti kualitas pensil, Bapak Ibu. Pensil itu memiliki 4 kualitas. Yang pertama, kualitas pensil yang pertama adalah pensil itu selalu ada tangan yang memegangnya. Dalam hidup kita sama seperti ini. Hidup kita juga ada tangan Tuhan yang memegangnya. Kalau ada tangan Tuhan yang memegang hidup kita, maka maju terus apapun yang terjadi, ada tangannya yang selalu memegang kita. Kita tidak boleh banyak menuntut kepada Tuhan. Tangannya akan memberikan kasih karunia, lepas kasih karunia dalam hidup kita mengiring Dia. Lalu yang kedua, kualitas pensil itu bisa dihapus. Hari ini mari kita mau menghapus apa yang buruk menjadi tulisan-tulisan yang baik dalam hidup kita. Dalam cerita-cerita hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang maju terus. Apapun yang terjadi, kita harus menjadi orang yang mau berubah dari yang buruk menjadi yang baik. Dari yang tidak benar menjadi benar. Karena kita adalah orang-orang yang harus melihat tuntunan bimbingan Tuhan untuk kita bergerak maju dan berubah dalam hidup ini. Lalu kualitas pensil yang ketiga, pensil itu kadang harus diraut. Supaya apa? Supaya jauh lebih tajam dari sebelumnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kadang hidup kita bagaikan orang-orang yang sedang diraut, bukan? Kita menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi persoalan, tapi tujuan dari itu semua bukan untuk mencelakakanmu, bukan untuk membinasakanmu. Mungkin di antara kita ada yang berkata, Tuhan, sayalah orang yang sedang diraut Tuhan itu. Mungkin engkau sedang mengalami masalah, pergumulan yang berat dalam hidupmu. Tapi tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mencelakakan engkau. Masalah yang engkau sedang hadapi hari ini, Alkitab bahkan berkata, itu tidak melebihi kekuatanmu. Hari ini kita percaya bahwa kita boleh punya masalah, kita boleh punya pergumulan, tapi Tuhan sedang membuat kita lebih tajam dalam menghadapi hidup ini. Lalu kualitas pensil yang keempat adalah pensil itu selalu meninggalkan goresan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku, sebab itu hati-hatilah dengan apa yang kau lakukan. Karena apa yang kau lakukan itu bisa meninggalkan goresan di hati banyak orang. Hati-hati dengan apa yang kau katakan. Karena apa yang kau katakan itu bisa meninggalkan goresan luka di hati sesamamu. Sehingga hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita tahu ada tangan Tuhan yang pegang hidup kita. Kalau kita tahu kita harus berubah, mari kita berubah. Kalau kita tahu masalah boleh datang, tapi Tuhan tetap punya rencana yang indah bagi kita. Justru ketika engkau bagaikan sebuah pensil yang diraut, engkau jauh akan lebih tajam dari sebelumnya. Hari ini kita melihat bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang harus dengan tulus menjalani hidup ini. Jangan sampai menggores luka di hati orang. Jangan sampai meninggalkan luka-luka di hati orang karena perkataanmu, karena apa yang kau lakukan. Kita harus menjadi orang-orang yang mau berjalan dalam kebaikan lepas kebaikan. Doa saya menyertai Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal yang kedua, gambaran apakah yang Alkitab mau katakan kepada kita pagi hari ini? Gambaran yang kedua tentang anak yang hilang ini bukan hanya gambaran orang yang selalu menuntut Tuhan saja, tetapi juga gambaran orang yang meninggalkan Tuhan. Dalam ayatnya ke-13 sampai dengan ayatnya ke-15, saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, anak yang hilang ini adalah gambaran orang yang meninggalkan Tuhannya. Kita menjadi orang-orang yang seringkali meninggalkan Tuhan dalam panggilan kita. Tapi doa saya, kita bukan menjadi orang yang seperti itu.
Kadangkala masalah bisa membuat kita melupakan Tuhan. Kadangkala pergumulan bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Bahkan bukan hanya masalah, bukan hanya pergumulan, tapi senang pun manusia seringkali meninggalkan Tuhan. Susah kita bisa meninggalkan Tuhan, senang pun kita bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi kita bukan orang yang seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita mengharapkan sesuatu, percayalah, Tuhan sesungguhnya sudah menaruh banyak hal yang baik dalam hidup kita. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-34 ayatnya ke-9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bukankah Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang telah mengecap segala kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita? Bahkan dalam Mazmur pasal 34 ayat 11 dikatakan oleh Tuhan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Engkau bukan hanya mengecap segala kebaikan Tuhan, tetapi engkau tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik yang datang dari Tuhan. Sehingga kalau kita meninggalkan Tuhan karena masalah, karena pergumulan, jangan lakukan hal itu. Semua orang mengalami masalah, semua orang mengalami pergumulan, tapi kita bukan orang yang meninggalkan Tuhan dalam susah dan dalam keadaan kita yang sulit. Anak yang hilang ini akhirnya meninggalkan Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi ketika dia meninggalkan Tuhan? Dia menghabiskan semua yang baik yang dia terima. Hidup ini, Bapak Ibu, terlalu singkat untuk dihabiskan hanya untuk keinginan kita. Kita harus mengisinya juga dengan keinginan Tuhan dan bukan hanya keinginan kita. Kenapa Alkitab seringkali berkata, ajarlah aku menghitung hari-hariku sedemikian, supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Pernahkah Bapak Ibu belajar menghitung hari-hari Bapak Ibu sekalian dalam hidup ini sampai hari ini? Pernahkah engkau menjumlah setiap hari yang sudah engkau jalani? Pernahkah engkau mentotal hari-hari yang engkau jalani sampai hari ini? Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu sekalian, kalau engkau sudah menghitung-hitungnya, kalau engkau sudah mentotalnya, maka engkau akan sadar bahwa sesungguhnya apa yang engkau lakukan belum seberapa dibanding dengan apa yang Tuhan beri dalam keseharian hidupmu sampai hari ini. Kita harus menjadi orang-orang yang tidak lupa berterima kasih kepada Tuhan, Bapak Ibu. Jangan tinggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Apapun yang terjadi, biarlah kita menjadi orang-orang yang berkata, sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kita. Anak yang hilang ini, dia bukan hanya menuntut haknya, tetapi dia juga akhirnya meninggalkan Tuhan dalam hidupnya. Apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu? Keberhasilankah? Kesehatankah? Kebahagiaankah? Bukankah semua tiga hal itu telah diberikan Tuhan dalam hidup kita? Bagaikan orang-orang yang sudah menggenggam kebaikan, keberhasilan, dan kebahagiaan itu, bahkan kesehatan itu. Kita jadi orang-orang yang dikasih karuniai. Seringkali saya memberikan ilustrasi. Kalau di telapak tangan kita ini ada 3 garis. Maka garis yang pertama kalau kita umpamakan sebagai garis kesehatan. Lalu yang kedua adalah garis kebahagiaan. Dan yang ketiga adalah garis kesuksesan. Maka kesehatan, bahagia, kesuksesan sebetulnya sudah ditaruh Tuhan dalam genggaman kita. Semuanya sudah ada dalam genggaman. Kalau kita mau menggenggamnya, kita bisa. Kalau kita mau sehat, kita jaga kesehatan. Kalau kita mau bahagia, kita jaga hati kita. Kalau kita mau sukses, kita kerja keras. Bukankah seringkali kita dengar kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil? 3 hal ini, kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, bukankah semuanya sudah ditaruh dalam genggaman tanganmu? Tetapi perhatikan genggaman tangan kita ini. Sekuat-kuatnya kita menggenggam, sehebat-hebatnya kita bisa menggenggam semuanya, tapi toh lihat masih ada garis yang keluar dari genggaman kita. Apa artinya garis yang keluar dari genggaman kita ini? Inilah cara Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa apa yang engkau bisa lakukan, lakukan. Apa yang tidak bisa engkau lakukan, biar itu menjadi urusan Tuhan bagi hidup kita. Garis yang keluar ini menggambarkan inilah kemampuan Tuhan yang akan dilakukan dalam hidup kita. Kita bisa menggenggam sebisa kita menggenggamnya, tapi jangan menggenggam apa yang tidak bisa engkau lakukan. Biar itu menjadi
bagian Tuhan. Biar itu menjadi apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita sekalian. Sehingga hari ini tidak perlu kita meninggalkan Tuhan. Mari menjadi orang-orang yang tetap ada dalam keadaan kita semula. Dengan cinta kasih yang mula-mula bersama dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, apa yang Alkitab mau jelaskan kepada kita tentang kisah anak yang hilang ini berkaitan dengan memperbaharui komitmen kita dengan Tuhan. Hal yang ketiga adalah gambaran tentang kisah anak yang hilang ini adalah gambaran orang yang akhirnya kembali kepada Tuhan. Kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang lurus, kembali ke kehidupan yang baik kembali. Di ayat yang ke-18, saya bacakan untuk kita sekalian. Alkitab berkata demikian. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Saudara, kalau kita meninggalkan Tuhan, kalau kita jauh dari Tuhan, kita menjadi orang-orang yang akan melihat betapa mahalnya harga yang harus kita bayar untuk melakukan semuanya itu. Saya selalu katakan dosa itu bukan jalan kehidupan. Dosa itu adalah jalan kematian. Orang yang melakukan dosa itu sama seperti ikan yang hanya melihat umpan tapi tidak sadar dan tidak melihat kail yang ada dalam umpan itu. Sehingga dosa itu memang menggoda, tapi jangan pernah melakukannya. Nanti engkau terjerat, nanti engkau akan dibinasakan oleh kail dosa yang ada dalam godaan dosa itu. Dan selalu saya katakan, hanya ikan yang bodoh yang bisa 2 kali kena pancing dengan umpan yang sama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat gambaran tentang godaan dan dosa sekarang ini, kita menjadi orang-orang yang bisa mengerti bahwa betapa semaraknya tentang dosa dan perbuatan jahat yang dilakukan oleh banyak orang. Tapi kita bukan orang yang seperti itu. Kita harus menjadi orang-orang yang tetap menjaga hidup kita. Doa saya, kita menjadi orang-orang yang hari ini mengambil keputusan untuk kembali ke jalan yang benar. Jangan tinggal di jalan dosa, karena jalan itu adalah jalan kematian. Tinggal dan kembali ke jalan kehidupan. Yesus berkata, Akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, berapa lama engkau mau hidup? Ya. Kalau saya tanya sampai berapa tahun engkau mau hidup di dunia, kita bisa menjawabnya dengan cita-cita umur kita masing-masing. Tapi bukankah kita bisa melihat bahwa dalam pandemi ini kita belajar tentang makna hidup yang sesungguhnya. Betapa singkatnya hidup itu. Pemazmur pernah berkata, hidup manusia itu bagaikan bayang-bayang yang berlalu. Bapak Ibu pernah melihat bayangan? Demikianlah cepatnya hidup seorang manusia. Bahkan Yakobus berkata, hidup manusia itu bagaikan uap. Sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Sehingga hari ini apa yang harus kita lakukan? Mari gunakan hidup kita dengan cara yang terbaik. Kita menggunakan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Kita menjadi orang yang maju terus di dalam Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang mau kembali ke jalan yang benar. Jika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, maka keputusan untuk kembali ke jalan yang benar adalah keputusan yang terbaik yang engkau harus ambil hari ini. Sehingga hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari perbaiki komitmen kita dengan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang kembali ke jalannya. Kita jadi orang-orang yang kembali menghidupi jalan kehidupan. Jangan tinggal di jalan dosa. Jangan seperti anak yang hilang ini selalu menuntut Tuhan, tapi engkau tidak mau melakukan bagianmu. Jangan hidup seperti anak yang hilang ini, yang meninggalkan Tuhan dan meminta semua haknya lalu menghabiskan semuanya. Tuhan tahu apa yang menjadi hal yang terbaik buat kita. Dia Tuhan yang tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati kita. Hari ini kita belajar, jangan jadi orang yang mengeraskan hati. Jadi orang seperti anak yang hilang ini. Dia boleh menuntut Tuhan, dia boleh meninggalkan Tuhan, tapi pada akhirnya dia memilih untuk kembali hidup di dalam Tuhan.
Hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biar firman Tuhan ini menjadi bagian dalam hidupmu. Maju terus jemaat Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Tuhan beserta dengan kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami melihat betapa baiknya Engkau, Allah yang mau mengasihi kami. Engkau mau memeluk kami. Engkau mau mendekap kami. Engkau mau menerima kami apa adanya. Saat anak ini yang hilang ini kembali, Engkau datang dan menghampirinya dan berkata, pakaikan cincin di jari manisnya. Pakaikan baju yang terbaik di tubuhnya. Olah makanan yang paling enak. Demikianlah hari ini kami mengerti bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Anugerah masih berlaku atas kami. Engkau pasti memberkati kami semua. Berkati jemaat-Mu, kasih karunia-Mu beserta dengan mereka. Menjadikan mereka orang-orang yang terus melihat terang Tuhan. Kembali ke jalan yang benar. Hidup menghidupi jalan kehidupan. Kami menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Engkau. GRIB, Gereja Rasuli Indonesia Berkat, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Biarlah kita menjadi jemaat yang maju terus dalam Tuhan. Terima kasih Pak Gembala untuk kesempatan saya membawakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati GRIB penuh dengan kemuliaan Tuhan. Salam dari saya Pendeta Julius Parapat. Shalom. Atas nama gereja, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Julius Parapat yang sudah melayani kami, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan melalui gereja kita. Berilah persembahanmu, persembahan kolekte, persembahan persepuluhan, persembahan pemeliharaan rumah Bapa. Seperti Bapak Ibu dan jemaat Tuhan ketahui, gedung gereja kita masih sedang renovasi, tetapi sudah hampir selesai. Namun masih ada yang harus dikerjakan atau dibereskan. Kita doakan terus, kita bantu gereja kita melalui dana. Seberapapun yang bisa kita bantu, agar proses pekerjaan renovasi ini secepat mungkin dapat selesai. Firman Tuhan berkata, 1 Tawarik 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Oh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri di tempat saudara masing-masing. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dan ingatlah pengkudusan dari Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Arahkan hatimu kepada Tuhan, tengadahkan tangan dan wajahmu, terima dan aminkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Rahmat, anugerah, dan kasih dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian, dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, ku berterima kasih. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.